Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massat-humul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita rela meninggalkan segala aktivitas untuk menjalankan kewajiban sholatul Jumu'ah. Mudah-mudahan yang kita lakukan menjadi amalan sholihah. Yang kedua, selalu kita berdoa mudah-mudahan sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan kita, satu-satunya nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Sebagai khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah, marilah selalu kita upayakan menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan dengan cara meninggalkan seluruh hal-hal yang dilarangnya. Karena dengan itulah seorang manusia yang hina akan jadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah rahimakumullah, sebagai seorang muslim, bahkan jika naik menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, meyakini hal-hal yang datang dari Allah, baik itu berupa firman-firman-Nya yang terkumpul di dalam Al-Quran, yang isinya sepertiga dari Al-Quran itu berupa perintah dan larangan, dan yang lainnya berupa kisah-kisah yang memberikan kepada kita berita-berita masa lalu bahwa orang-orang beriman itu tidaklah bersantai, tetapi selalu diuji. Walaupun ujian yang didatangkan oleh Allah kepada hamba-hambanya berkala, berderajat-derajat berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat, dan ada yang sangat berat. Itu semua adalah kehendak Allah untuk menyaring hambanya, mana di antara hamba-hambanya yang mampu melewati ujian-ujian tersebut. Sebagaimana
Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang sudah khatib bacakan tadi. Kalau kita ulang, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata. Wahai orang-orang yang beriman, apakah Anda semua menyangka, mengira akan lolos, mudah masuk surga? Walamma ya'tikum, padahal belum datang, belum menguji Anda. Masalul ladzina, contoh orang-orang terdahulu, khalau min qablikum, orang-orang terdahulu, dan mereka itu adalah massat humul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Mereka semua mengalami ujian dan ujian, dan ujiannya ada yang sangat berat. Dan yang menerima ujian itu bukan saja para pengikut para nabi, tetapi para nabi pun juga mengalami ujian dan ujian. Dan ujian yang bersifat massal adalah zulzilu, peristiwa gempa, yang nanti ketika hari kiamat itu sudah dekat akan terjadi berbagai macam gempa dari penjuru dunia, dan itulah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu, saking beratnya ujian yang menimpa kepada orang Islam, kepada para utusan-utusan Allah, sampai-sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Itu diucapkan, diangan-angankan oleh pengikut-pengikut ajaran Islam, oleh para nabi dari terdahulu. Padahal Allah juga menjawabnya, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat, akan segera tiba jika umat Islam bersatu padu beribadah kepada Allah dengan benar. Jamaah rahimakumullah, sungguh dari ayat ini bisa kita ambil banyak hal. Tapi yang pertama adalah berbicara tentang ujian, bahwa setiap orang yang beriman pastilah akan mendapatkan ujian. Ujian itu tidak akan jauh-jauh. Yang pertama-tama adalah jika kita punya keluarga, ujian itu akan datang dari keluarga kita. Jika kita berkeluarga merasakan mawaddah, warahmah, sakinah, maka ada istilah baiti jannati, rumahku, surgaku. Inilah surga pertama kita di dunia. Kita berkeluarga nyaman, kita berkeluarga tidak ada masalah. Itu cocok dengan istilah al-baitu jannatun, baiti jannati. Tetapi seorang mukmin ketika melangkah menjadi seorang mukmin yang baik, akan datang masanya. Kalau dia lolos dari keluarga, maka di luar keluargalah ujian itu akan datang. Entah itu dari tetangga, dari teman, atau dari lawan agama. Itu pun masih kecil dibandingkan ujian-ujian yang dialami oleh orang-orang terdahulu, bahkan sekarang juga. Mereka untuk menahan ujian itu harus melepaskan harta, harus melepaskan nyawa, sehingga sampai hari ini pun tidak pernah di dunia ini lepas dari yang terjadinya peristiwa perang, peperangan, saling serang. Walaupun
peristiwa besar itu kadang timbulnya berupa fitnah di antara mereka. Jamaah rahimakumullah, kalau kita menyadari bersama tentang hal-hal ini tadi, obat yang paling mujarab bagi orang beriman ketika mendapatkan ujian-ujian adalah pertama-tama bertawakal dibarengi dengan kesabaran yang benar. Kesabaran yang benar bisa kita lihat bagaimana Rasulullah dengan para sahabat beraksi. Banyak hal-hal yang perlu diamati dilakukan oleh orang-orang muslim, orang-orang mukmin ketika mendapatkan berbagai macam cobaan. Kalau cobaan itu berupa isu, berita dusta, maka dalam surat Al-Hujurat pun umat muslim, terutama orang-orang beriman, hendaknya adalah bertabayyun. Hari-hari ini umat Islam di Indonesia khususnya, orang-orang mukmin di Indonesia khususnya, sedang terjadi hal-hal yang barangkali tidak mengenakan dalam peristiwa capres pencapresan. Ini juga termasuk ujian bagi orang mukmin di Indonesia. Bisakah dengan peristiwa-peristiwa itu tetap mengusung keimanan, tidak merusak keimanan, tetap beribadah kepada Allah tanpa harus berjibaku, saling serang baik dengan mulut atau dengan tangan, apalagi sampai angkat senjata. Naudzubillah. Berarti kalau terjadi peristiwa seperti itu, orang-orang mukmin belum bisa menjaga kesabaran ketika menghadapi teman kita di dalam perlawanan dunia politik. Jamaah rahimakumullah, kita diciptakan di muka bumi adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan manusia dan jin. Tujuan utama adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Masalah yang lain adalah sebuah sarana. Kalau memang sarana itu bisa menjadikan kita lebih bisa beribadah, maka sarana itu bisa kita pakai atau bisa kita junjung atau bisa kita pilih. Tetapi kalau sarana itu sama sekali tidak bisa mendukung kita beribadah kepada Allah, maka sarana itu bolehlah kita tinggal, bolehlah kita hindari untuk mencapai kondisi kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berdoa mudah-mudahan apapun ujian yang melewati kita sadari, kita bertawakal, dan kita sikapi dengan kesabaran yang baik. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari fitnah-fitnah yang hari-hari ini sedang banyak membanjir di negara kita. Aku qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.